Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Scrum. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Andrian Matasya, yang kedua ada Dwi Aprilia Lestari, yang ketiga ada Gabriela Permata Kalista, yang keempat ada KM Syarul Arif, yang kelima ada Putri Ella Citra Utami. Oke, yang pertama, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, next. Daftar isi. Yang pertama, pengertian metode Scrum. Yang kedua, tujuan dan manfaat metode Scrum. Yang ketiga, kerangka kerja metode Scrum. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode Scrum. Yang kelima, elemen tim metode Scrum. Yang keenam, implementasi metode Scrum. Oke, next. Pengertian metode Scrum. Terdapat banyak metode dalam proses pengembangan perangkat lunak, salah satunya yaitu metode Agile Software Development. Agile Software Development adalah salah satu metodologi dalam pengembangan sebuah perangkat lunak atau software. Kata Agile berarti bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, waspada. Kata ini digunakan sebagai kata yang menggambarkan konsep model proses yang berbeda dari konsep model-model proses yang sudah ada. Konsep Agile Software Development adalah cara membangun software dengan melakukan dan membantu orang lain membangunnya sekaligus. Oke, next. Pengertian metode Scrum. Beberapa jenis proses permodelan yang termasuk ke dalam metode Agile Software Development. Yang pertama, Extreme Programming yang disingkat dengan XP. Yang kedua, Adaptive Software Development yang disingkat dengan ASD. Yang ketiga, Dynamic System Development Method atau yang disingkat dengan DSDM. Yang keempat, Scrum. Yang kelima, Feature Drive Development atau yang disingkat dengan FDD. Yang keenam, Agile Modeling atau yang disingkat dengan AM. Jadi lebih tepatnya, Scrum merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan Agile. Hal ini disebabkan Scrum merupakan sebuah kerangka kerja dan bukan metodologi. Scrum lebih menekankan orang-orang yang menjalankan proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri daripada alur tahapan proses perangkat lunak. Karena fokus utama Scrum adalah pembinaan sumber daya manusia. Oke, next. Pengertian metode Scrum. Scrum merupakan salah satu model kerangka kerja dari metodologi Agile pada manajemen pengembangan proyek yang bisa digunakan untuk pengembangan sistem secara keseluruhan, pengembangan sistem sebagian, maupun proyek internal atau pelanggan. Oke, next. Oke, next akan dijelaskan oleh Putri Ella. Kepada Putri Ella dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari metode Scrum. Tujuan dari metode Scrum adalah untuk inspect atau adapt, yang berarti bahwa melihat permasalahan yang ada dan melakukan adaptasi terhadap masalah-masalah tersebut. Pengembangan perangkat lunak menggunakan Scrum menekankan untuk mengambil setiap langkah pada pengembangan perangkat lunak secara singkat. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh Scrum yaitu ringan, mudah dipelajari, dan juga sulit dikuasai. Next. Scrum akan sangat bermanfaat bagi perusahaan yang lebih menekankan kualitas dan nilai dari produk di atas on time, on budget, on scope, namun pada akhirnya mengorbankan kualitas sebagaimana sering terjadi. Scrum sangat cocok untuk perusahaan yang menekankan value sebagai kriteria sukses. Scrum sangat ideal untuk perusahaan yang goal-driven. Selanjutnya. Scrum memiliki manfaat yang besar untuk sebuah bisnis. Oleh karena itu, pebisnis bisa mengandalkan metode ini dengan sebaik-baiknya. Berikut ini adalah manfaat-manfaat dari metode Scrum. Yang pertama yaitu menyederhanakan cara kerja. Ada kalanya perusahaan akan dihadapkan dengan kebuntuan untuk mengembangkan produk karena cara yang terpikirkan itu tampak rumit. Ketika diimplementasikan menggunakan metode Scrum, perusahaan akan menemukan cara yang lebih mudah karena tahapan-tahapannya disajikan secara nyata. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Metode ini bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi masalah secara cepat. Akibatnya, solusi untuk memecahkan masalah juga akan ditemukan dengan cepat. Yang ketiga yaitu Scrum dapat mengukur kinerja pekerja. Biasanya, atasan tidak bisa memantau semua bawahannya secara langsung, sehingga tidak begitu mengetahui bagaimana produktivitas mereka. Dengan memanfaatkan Scrum, atasan bisa mengukur produktivitas kerja bawahannya secara tepat.
Lalu 3 yaitu kerangka kerja metode Scrum. Kerangka kerja adalah sesuatu yang dibuat seperti alat untuk memecahkan masalah. Dalam Scrum terdapat 3 kerangka yaitu produk backlog, sprint backlog, dan increment. Ketiganya merupakan konstanta yang terus-menerus dikunjungi kembali dan diinvestasi oleh tim Scrum setiap saat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Putriela. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andre Matasya. Dipersilakan. Baik, berikut adalah tahapan dari Scrum. Berikut gambarnya. 3. Kerangka kerja metode Scrum. 1. Produk backlog adalah daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, dikelola oleh product owner atau product manager. Daftar dari fitur, kebutuhan, perangkat tambahan, dan perbaikan yang berperan sebagai input dari sprint backlog. Biasa dikenal dengan to-do list tim. Produk backlog terus-menerus dikunjungi dan dikelola oleh product owner, karena akan terus berubah seiring perubahan pasar yang dapat menyebabkan hal tersebut tidak relevan lagi. Kedua, sprint backlog adalah daftar item, cerita pengguna, atau perbaikan bug yang dipilih oleh development team untuk implementasi dalam siklus sprint saat ini. Sebelum setiap sprint, di pertemuan sprint planning team memilih item mana yang akan dikerjakan untuk sprint dari produk backlog. Sprint backlog sangat fleksibel dan berkembang selama sprint. Namun sprint goal mendasar apa yang ingin dicapai tim dari sprint saat ini tidak dapat dikompromikan. Ketiga, increment atau sprint goal adalah produk akhir yang dapat digunakan dari sprint. Kata increment jarang digunakan karena lebih sering disebut tim sebagai definisi tentang done, tonggak sprint goal, atau bahkan versi lengkap. Semua bergantung pada bagaimana tim mendefinisikan done dan bagaimana mendefinisikan sprint goal. Misalnya, beberapa tim memilih untuk merilis sesuatu kepada pelanggan mereka di akhir setiap sprint. Jadi definisi done mereka akan dikirimkan pada pelanggan. Keempat, kelebihan dan kekurangan metode Scrum. Kelebihan Scrum. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari Scrum. 1. Scrum membantu perusahaan dalam menghemat waktu dan uang. Kedua, metode Scrum membolehkan perusahaan di mana persyaratan bisnis sulit untuk diukur menjadi mudah dan dikembangkan. 3. Pergerakan pengembangan cutting edge dapat cepat dikodekan dan diuji menggunakan metode ini, bagaikan kesalahan yang mudah untuk diperbaiki. Keempat, Scrum merupakan sebuah metode yang mudah dikontrol, yang mana peningkatan pekerjaan dapat terjadi setiap periode waktu yang ditentukan. Kelima, karena short sprint dan constant feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan. Keenam, daily Scrum meeting memungkinkan untuk mengukur produktivitas individu. Ini mengarah pada peningkatan produktivitas dari setiap anggota tim. Ketujuh, mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai waktunya. Kedelapan, biaya overhead dari proses dan manajemen sangat minim sehingga mengarah ke hasil lebih cepat dan lebih murah. Selanjutnya adalah kekurangan dari Scrum, yaitu 1. Scrum adalah salah satu penyebab utama scope script karena kecuali ada tanggal akhir tertentu, stakeholder project manajemen akan tergoda untuk menuntut fungsi baru disampaikan. Kedua, jika tugas tidak didefinisikan dengan baik, perkiraan biaya proyek dan waktu tidak akan akurat. Dalam kasus seperti itu, tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Ketiga, proyek yang terkecil dapat bergerak dengan sangat baik karena hanya diselesaikan oleh tim yang sangat kecil. Keempat, metode ini hanya membutuhkan anggota tim yang berpengalaman. Jika tim berisi orang-orang yang masih pemula, maka proyek tidak dapat selesai pada waktunya. Scrum dapat bekerja dengan baik jika Scrum Master mempercayai tim yang mereka kelola. Jika Scrum Master terlalu mengontrol secara ketat, setiap anggota tim dapat menyebabkan tim menjadi stres yang mengakibatkan demoralisasi dan kegagalan dari proyek tersebut. Kelima, elemen tim metode Scrum. Elemen tim Scrum harus fleksibel, kreatif, dan produktif. Scrum membutuhkan peran yang spesifik untuk menuju kesuksesan kerangka kerja tersebut, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Development Team hanya mencakup tester, designer, UX Specialist, dan Ops Engineer selain Software Engineer, karena sifatnya yang lintas fungsional. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Saudara Andre atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Aprilia. Kepada Saudari Dwi Aprilia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai product owner. Jadi product owner ini adalah ahli dari produk mereka. Mereka berfokus pada pemahaman kebutuhan bisnis, pelanggan, dan pasar. Kemudian memprioritaskan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim teknik. Ada beberapa kategori product owner yang efektif. Yang pertama, bangun dan kelola simpanan produk. Yang kedua, bermitra erat dengan bisnis dan tim untuk memastikan semua orang memahami item pekerjaan dalam jaminan produk. Yang ketiga, berikan panduan yang jelas kepada tim tentang fitur mana yang akan disampaikan selanjutnya. Yang terakhir yaitu putuskan kapan akan mengirimkan produk dan kecenderungan ke arah pengiriman yang lebih sering. Product owner tidak selalu seorang product manager, karena product owner fokus untuk memastikan development team memberikan value tinggi bagi bisnis. Dan juga penting bahwa product owner hanya diperankan oleh seorang individu. Tidak ada development team yang menginginkan panduan campuran dari beberapa product owner. Selanjutnya itu Scrum Master. Itu adalah seseorang yang ahli Scrum dalam tim mereka. Mereka melatih tim, product owner, dan bisnis pada proses Scrum, dan mencari cara untuk menyempurnakan praktek mereka. Seorang Scrum Master yang efektif sangat memahami pekerjaan yang dilakukan oleh tim dan dapat membantu tim mengoptimalkan transparansi dan alur pengiriman mereka. Sebagai fasilitator, ia menjadwalkan sumber daya yang dibutuhkan, yaitu manusia dan logistik, untuk perencanaan sprint, stand-up, sprint review, dan sprint retrospektif. Selanjutnya ada development team. Tim Scrum menyelesaikan segala backlog dan pekerjaan. Mereka adalah ahli dalam pengembangan dan perbaikan berkelanjutan. Anggota tim ini memiliki keahlian yang berbeda dan saling silang sehingga tidak ada orang yang menjadi hambatan dalam penyampaian pekerjaan. Tim Scrum yang kuat mengorganisir diri dan mendekati proyek-proyek mereka dengan sikap kami yang jelas. Semua anggota tim saling membantu untuk memastikan penyelesaian sprint yang berhasil. Proyek Scrum dianggap sukses jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, lingkup testing telah dilakukan dan telah berhasil melewati persyaratan dan kriteria tes. Yang kedua, kode sudah direview sebelumnya dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir, sesuai dengan dokumentasi yang telah disepakati sebelumnya. Pada bagian ini, hal yang perlu diperhatikan itu bukan hanya fitur atau modul yang sudah diantarkan oleh pengembang, tapi juga kualitas dari fitur atau modul tersebut. Walaupun begitu, pengertian bahwa pekerjaan sudah dianggap selesai bisa berbeda antara tim Scrum satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, itu ada Scrum Burn Down Chart. Itu adalah alat pengukuran visual yang menunjukkan pekerjaan selesai per hari terhadap tingkat proyeksi penyelesaian pembebasan proyek. Tujuannya itu untuk memungkinkan bahwa proyek kerja tetap pada jalurnya untuk memberikan solusi yang diharapkan dalam jadwal yang ditentukan. Dalam Scrum Burn Down Chart ini terdapat velocity yang merupakan satuan pada Scrum Burn Down ini yang menandakan tingkat kemajuan pada tim Scrum. Velocity dihitung jika dan hanya jika pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan sudah dirilis. Baik, selanjutnya implementasi metode Scrum. Implementasinya itu ditujukan untuk sistem informasi yang akan dibangun berupa sistem informasi di mana anggotanya bisa melakukan login ke dalam sistem. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Dwi atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gebrila Permata Kalista. Oke, kepada Saudari Gebrila dipersilakan. Baiklah, implementasi metode Scrum dengan membuat produk backlog. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan pada permulaan Scrum adalah dengan membuat produk backlog. Pembuatan produk backlog bisa dilakukan menggunakan buku catatan, papan tulis, maupun aplikasi. Pada gambar berikut ini, aplikasi yang digunakan adalah Trello. Daftar pekerjaan sudah harus disusun berdasarkan
prioritasnya dengan prioritas tertinggi selalu ditempatkan di posisi teratas dan prioritas sedang dan rendah di bawahnya secara berturut-turut. Backlog yang sudah dibuat harus dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya atau biasa disebut juga user story. Disyaratkan menyebutkan pengguna, hal ini dikerjakan dan tujuan yang harus dicapai. Misal, as a user, I want to task so that go. Next. Melakukan Scrum Meeting. Scrum Meeting dilakukan dalam sebuah siklus sprint untuk 2-4 minggu dengan studi kasus yang akan dilakukan adalah menggunakan siklus setiap 2 minggu. Sebelum melakukan meeting, para tim diharapkan untuk mengisi form sprint yang sudah dibuat. Tujuannya untuk mengetahui apa yang akan sudah diselesaikan oleh tim pada hari sebelumnya, yang akan dilakukan hari ini, dan permasalahan yang sudah dihadapi. Selain itu, form sprint juga bisa membantu melakukan dokumentasi terhadap Scrum harian yang dilakukan. Next. Melakukan Scrum Meeting, contoh form yang bisa digunakan adalah seperti tabel berikut ini. Next. Membuat burn down chart. Untuk melakukan evaluasi dan melihat seberapa jauh pekerjaan sudah diselesaikan, pembuatan burn down chart merupakan salah satu cara untuk membantu memberikan informasi seputar evaluasi dari penerapan Scrum dalam bentuk grafik. Burn down chart ditandai dengan sumbu Y untuk story point 10 dan sumbu X untuk iterasi. Burn down chart dimulai dari garis ideal sebagai pembatas bahwa pekerjaan diselesaikan sesuai dengan estimasi yang sudah ditentukan. Pengisian chart dilakukan setelah ada pekerjaan yang sudah dianggap selesai berdasarkan hari sprint di mana pekerjaan itu dilakukan. Next. Membuat burn down chart, yaitu dengan perhitungan remaining effort pada burn down chart adalah berdasarkan jumlah poin pekerjaan yang berhasil dilakukan. Perhitungan dimulai dari titik tertinggi dari ideal effort hingga angkanya menjadi 0. Perhitungan velocity merupakan rata-rata dari pekerjaan yang sudah diselesaikan dibagi dengan iterasinya. Misal, tim berhasil menyelesaikan 30 poin pada iterasi 1, maka velocity-nya adalah sebesar 30. Pada iterasi kedua, tim berhasil menyelesaikan 20 poin, maka velocity-nya adalah 20 ditambah 30, kemudian dibagi 2 sama dengan 25. Hal ini berlaku untuk seterusnya. Next. Baiklah, kesimpulannya, banyak orang yang baru pertama kali melihat Scrum akan menganggap kalau Scrum adalah sebuah metodologi yang lebih baru dari waterfall, spiral, dan sebagainya. Scrum bukanlah sebuah metodologi, melainkan adalah sebuah proses yang sederhana untuk mengembangkan produk yang kompleks dan untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Scrum sangat cocok untuk digunakan untuk pengembangan produk piranti lunak yang kompleks karena proses Scrum menggunakan metode empiris atau dengan kata lain seperti tahap di dalamnya melibatkan inspeksi dan adaptasi. Daripada memformalisasikan jalan keluar terhadap resiko yang akan dihadapi dalam proyek, Scrum menggunakan pendekatan untuk menggunakan data-data yang ditemukan dari proses inspeksi dan adaptasi ini sebagai bahan pembelajar guna dapat mencari jalan keluar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Gaby atas penjelasannya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.